Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan sehingga saya dapat membuat tugas pendidikan akhlak yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bir walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Islam, kewajiban berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan Allah menyebutnya setelah perintah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua? Karena merekalah yang menjadi perantara kehadiran kita di dunia ini. Ibu yang mengandung kita dengan pengorbanan, dan ayah yang bekerja keras mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga kasih sayang, pendidikan, dan doa yang tidak pernah terputus. Berbakti kepada orang tua bukan berarti hanya kewajiban, tetapi juga amalan yang memiliki banyak keutamaan. Pertama, berbakti kepada orang tua yang dapat menjadi penyebab terbebasnya kita dari berbagai kesulitan hidup. Kedua, amalan ini termasuk salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih utama dibandingkan jihad. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, dan kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, berbakti kepada orang tua juga dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murka Allah terletak pada murkanya orang tua. Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan mereka. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata kasar, apalagi menyakiti hati mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, lantas bagaimana cara kita berbakti dengan orang tua? Apa ada banyak bentuk yang bisa kita lakukan? Di antaranya, hadirin yang dirahmati Allah, lantas bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ada banyak bentuk yang bisa kita lakukan, di antaranya menghormati mereka dengan tutur kata yang lembut. Menghormati orang tua adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucaplah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menunjukkan pentingnya menggunakan tutur kata yang lembut dan penuh hormat kepada orang tua. Bahkan ucapan sekecil pun dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas. Karena itu, seorang anak harus selalu menjaga cara bicaranya kepada orang tua. Berbicara dengan lembut bukan hanya menunjukkan penghormatan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi hati orang tua. Ucapan kasar, nada suara yang tinggi, atau sifat yang merendahkan mereka hanya akan menyakiti hati mereka. Sebagai seorang anak, kita harus memahami bahwa orang tua adalah sosok yang penuh pengorbanan. Mereka layak mendapatkan penghormatan, baik melalui kata-kata ataupun sikap. Kedua, mentaati nasihat mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mentaati orang tua adalah salah satu bentuk bakti yang sangat ditekankan dalam Islam. Selama nasihat atau permintaan mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka wajib bagi anak untuk mematuhinya. Rasulullah bersabda, ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nasihat orang tua seringkali didasarkan pada pengalaman hidup mereka yang lebih banyak. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, seorang anak perlu menghormati nasihat mereka sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian yang tulus. Namun, ada batasan dalam ketaatan kepada orang tua. Jika mereka menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kita tidak wajib mematuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan cara baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun kita tidak mematuhi orang tua dalam hal yang melanggar syariat, kita tetap wajib memperlakukan mereka dengan baik dan penuh hormat. 3. Membantu mereka secara fisik maupun materi. Membantu orang tua adalah bentuk nyata dari pengabdian seorang anak ketika mereka sudah menua dan tidak mampu lagi melakukan banyak hal sendiri. Tanggung jawab anak yang membantu mereka menjadi sangat penting. Secara fisik, anak-anak dapat membantu orang tua dalam pekerjaan rumah, menemani mereka ke rumah sakit, atau sekadar menjaga mereka saat mereka sakit. Tindakan sederhana seperti membawa barang belanjaan atau menyiapkan makanan untuk mereka yang sudah menjadi sebuah bakti yang besar. Secara materi, seorang anak yang sudah dewasa dan mandiri juga berkewajiban membantu orang tua. Mereka memberikan nafkah kepada mereka, membantu membayar kebutuhan sehari-hari, atau memberikan sesuatu yang dapat menenangkan hati mereka adalah bentuk sebaiknya yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya harta yang dimiliki seorang anak adalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Selain membantu secara langsung, memberikan perhatian kepada orang tua juga termasuk dalam kategori bantuan. Seringkali orang tua yang lanjut usia hanya membutuhkan kehadiran anak-anaknya untuk merasa dihargai dan dicintai. 4. Mendoakan kebaikan untuk mereka, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Doa adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan seorang anak kepada orang tuanya. Ketika masih hidup, doa yang dipanjatkan anak bisa menjadi penolong mereka untuk mendapatkan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika orang tua telah wafat, doa anak yang solih dapat menjadi amal yang terus mengalir bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Doa untuk orang tua mencangkup permohonan agar mereka diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal, serta akhir hayat yang husnul khotimah. Setelah mereka wafat, doa bisa berupa permohonan ampunan, rahmat, dan ditempatkan di surganya. Sebagai contoh doa yang diajarkan dalam Al-Quran, ya Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Mendoakan orang tua adalah bukti cinta yang tulus dari seorang anak. Tidak hanya berlaku selama hidup, tetapi juga berlanjut hingga akhirat. Namun sayang masih banyak di antara kita yang belum maksimal dalam menjalankan kewajiban ini. Bahkan ada yang justru durhaka kepada orang tua. Padahal durhaka adalah dosa terbesar yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita introspeksi diri dan berusaha menjadi anak yang lebih baik bagi kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang tinggi dalam kedudukan Islam. Berbakti ini mencangkup sikap hormat, ucapan lembut, dan tindakan nyata yang menenangkan hati mereka, seperti membantu kebutuhan fisik maupun materi. Selain itu, doa yang tulus untuk kebaikan mereka, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat, menjadi bentuk kasih sayang yang tak pernah putus. Kebaikan kepada orang tua mendatangkan ridho Allah, memperpanjang umur, melampangkan rezeki, dan menjadi hidup lebih berkah. Sebaliknya, mendurhakai mereka adalah dosa yang besar yang harus dihindari setiap anak. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, mari kita menjadikan momen ini untuk berkomitmen meningkatkan bakti kita kepada orang tua. Ingatlah, kebaikan yang kita tanam untuk orang tua kita akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus berbakti kepada orang tua dan mengampuni dosa-dosa kita serta mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.